Radio H2O untuk Oma Opa. Be happy, healthy, and wealthy. Halo Oma Opa, kali ini Kristi kembali hadir dalam program Why Me Lord. Nah, Why Me Lord adalah program untuk Oma Opa yang ingin memberikan kesaksian agar bisa menjadi berkat untuk pendengar lainnya. Kristi tentunya tidak akan sendiri dan sudah hadir di sana belahan dunia yang jauh. Seorang teman yang sudah cukup lama Kristi kenal, dan ini adalah teman satu perjuangan ya dalam merancang kegiatan khususnya di H2O. Pada saat awal pertama kali kami memiliki ide untuk membuat komunitas Oma Opa. Ini adalah teman Kristi yang namanya Henny Kristiani. Tapi sayangnya dia sudah meninggalkan Kristi jauh, tidak ada di Indonesia. Belum apa-apa udah sedih nih ya. Henny sekarang ada di salah satu tempat di Belanda. Boleh memperkenalkan diri, Henny ada di mana sekarang? Ya, halo Oma Opa. Saat ini saya sedang berada di Gouda, salah satu kota yang ada di Belanda. Ya, terus bagaimana sih? Ngapain ada di situ, Bu? Ah, Nyasar ah, ya? nggak kepikiran sama sekali awalnya ya bakal ada dan tinggal di sini. Sama Mm-mm. sekali. Aduh, pengen nangis. Belum, tunggu. Belum ya? Belum, belum dimulai. Ini belum masa udah nangis ya. Ya. Ya, jadi Henny adalah teman satu perjuangan ya. Dulu kami ada di salah satu radio FM dan eh, kami adalah teman sama-sama menangisi Hmm, kebaikan Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah betul. begitu baik terhadap kita berdua sampai Mm-mm, akhirnya kita sempat juga pelayanan khusus untuk H2O, tapi H2O waktu itu masih komunitas untuk Oma Opa, kita berkegiatan di Bandung. Nah, mm-mm. Kristi kenal Henny memang eh, tidak sampai lebih dari 10 tahun ya, tapi Belum, ya belum. belum. Tapi Ya, karena kita memang melayani di radio, jadi kita sudah satu frekuensi ketika ketemu ya. betul. Ya. Nah, apa sih yang membuat Kristi mengajak Henny untuk bisa memberikan kesaksian bagi teman-teman ataupun bagi oma-opa Oma Opa? khususnya ya? Karena eh, Kristi tahu Henny punya cerita yang sangat baik untuk bisa dibagikan tentang kasih Tuhan dalam hidupnya Henny. Nah, Ya. mungkin boleh sedikit diperkenalkan dulu Henny berapa bersaudara? Kalau untuk saudara kandung itu ada 4 orang dan Mm-mm. punya saudara tiri itu 2 orang. Jadi totalnya kami berenam, enam Hmm, bersaudara. enam Iya. bersaudara. Henny Namun anak satu keberapa? orang, ya 1 orang dari kami sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Mm-mm. Jadi kami tinggal 5 bersaudara. Oh, oke. Dan Henny anak ke? Kalau dari saudara kandung itu anak kedua, tapi kalau digabungkan semuanya anak ketiga. Oh, oke. Sorry, anak keempat berarti ya. Sampai lupa. Eh, eh, Iya, 1, 2, 3. Iya, anak keempat dong. keempat ya. Iya, iya, Oke. iya. Nah, asli dari mana sih, Henny? Asli, saya dilahirkan di Rembang, Mm-mm. dibesarkan di Cirebon, Ya. dan mulai menua di Bandung. Itu Mulai menua. tempatnya banyak banyak sekali. Banyak ya. Mulai menua di Bandung dan sekarang ada di Belanda ya. Melansia berarti di sini. Iya. Jangan dong. Nah, ini maaf ya Om apa kalau kami tuh ngobrol suka banyak ketawa gitu ya. Tapi inilah yang membuat hidup kita indah Ya, ya. betul, Betul. betul. Kami tuh walaupun sering menangisi kebaikan Tuhan, tapi kami juga sering tertawa-tawa mentertawakan kebodohan kita. Ya, Ya, banyak oke. hal lucu. Banyak hal lucu ya. Jadi inilah yang menguatkan saya dan Henny sampai dengan hari ini kami memiliki hati yang sama untuk melayani Oma Opa. Dan walaupun Henny sekarang sudah berada jauh ya dari Bandung, tapi hatinya masih tetap ya untuk bisa
ikut dalam pelayanan Oma Opa ini khususnya di Radio H2O. Ya, Nah, ketika Henny masih kecil, tinggal lahir di Rembang, kemudian eh, tinggal di Cirebon dan menua di Bandung, tentunya kan perjuangan itu tidak mudah, ya Hen ya. ya. Apalagi Mhm. Henny ditinggal orang tua dari usia berapa? Ditinggal mama meninggal waktu saya masih usia 11 tahun. Mm-mm. 11 tahun dan adik saya yang paling kecil berarti satu posisinya kalau dari kandung kan anak kedua Ya. dan ada adik-adik saya itu ada dua orang Mhm. ya dan adik yang paling kecil waktu itu usianya masih 15 bulan. Mama Oh, meninggal. wow. Ya, itu baru lulus SD begitu Mm-mm. terima yang namanya dulu kan ada NEM ya. Mm-mm. NEM itu dikirim ke alamat dan malamnya mama meninggal. Itu yang bikin Wow. bikin apa ya? Ya nggak tahu. Ya. Maksudnya tuh campur aduk lah. Ya pasti ya. Masih sangat membutuhkan kehadiran mama, apalagi ada satu kabar terima nilai, tapi mamanya meninggal gitu ya. Oke. Dan pada waktu itu adik pasti kan masih sangat kecil sekali ya. Masih. Mm-mm. Bahkan putus ASI itu dari umur 9 bulan udah tidak bisa memberi ASI ke Mm-mm. adik saya, mama saya Mm. itu. Jadi Oke. ya udah selama selama mama meninggal karena kan memang nggak ada yang ngurus kami ya, maksudnya Ya. tuh kita berempat itu masih kecil-kecil. Kakak saya waktu itu masih umur 13 tahun, saya 12 tahun, adik saya yang perempuan itu usia 5 tahun, terus adik bungsu saya yang laki-laki itu 15 bulan, kurang Mm. dari 1,5 tahun. Ya. Ya. Nah, setelah itu sebetulnya eh, bagaimana bisa sampai ibaratnya bertumbuh gitu tanpa mama? Bertumbuh, kalau ngomongin bertumbuh, ya memang nggak mudah ya. Nggak mudahnya tuh dalam arti kita masih kecil-kecil, masih sangat membutuhkan perhatian, arahan orang tua. Tapi kondisi gitu tuh, kondisi dan situasi yang membuat kami mau nggak mau harus mulai berjuang. Hmm, ya. Ya, waktu itu papa kembali lagi ke istrinya. Ya Mhm. waktu itu posisi posisi mama saya itu istri kedua Hmm, ternyata. iya, iya. Baru tahu. Baru tahu ya. Iya, baru tahu dan papa harus kembali ke istri pertama. Mhm. Dari istri pertama itu papa punya dua anak perempuan semua. Dari mama saya punya empat empat orang anak. Saya berarti anak kedua dari saudara kandung. Itu Hmm, kembali lagi ke istri pertama dan kami dititipkan di adiknya mama. Yang hmm, waktu itu kita ya panggilnya Ii gitu ya. ya. Dan Ii-nya pun punya 4 orang anak. Jadi Wow. itu kebayang sih bagaimana repotnya Iya, gitu iya. tuh. Hmm, Ah udahlah itu mah memang ya Tuhan izinkan sih ada ini ya, ada hal-hal baik yang bisa kita belajar walaupun situasi dan kondisinya nggak enak pada saat itu. hmm. Apakah waktu tinggal dengan Ii merasa peran Ii itu cukup mengisi menggantikan mama? Tidak bisa, Nggak tidak bisa. bisa. Secara secara dia pun punya anak 4. Satu anaknya itu waktu itu sakit jantung dan Oh. harus bolak-balik ke Jakarta untuk berobat Mm-mm. sampai beberapa minggu apalagi ya zaman dulu tahun berapa? Tahun 90-an kan teknologi kesehatan ini ya masih minim kayak gitu Hmm. harus bolak-balik Rembang Jakarta itu bisa kadang-kadang sebulan itu nggak pulang dan kami Ya. ya struggle sendiri gitu tuh untuk Hmm. bisa kasih apa maksudnya tuh bisa bisa masak beres-beres rumah itu Mhm. memang udah terbentuk karena kondisi dan situasi. Ya. Begitulah Nah, berarti sejak kecil sudah terbiasa ya dengan mengurus rumah, terbiasa. memasak, membersihkan rumah dan Bahkan lain-lain. Ya, uh, bahkan uh, 2 tahun 2 tahun setelah mama meninggal, ya. papa itu sakit. Nah, Oh, dari situ ya dulu kan waktu papa masih masih sehat, mm-mm, papa pulang ke istri pertama, tapi masih support secara finansial, masih kirimin mm-mm. uang untuk data Ya, kita.
ini ya, untuk kebutuhan sehari-hari lah, Mhm. bayar uang sekolah, Ya. bayar untuk apa hari-hari beli makan apa segala itu papa masih support gitu. Hmm. Tapi setelah 2 tahun setelahnya papa Ya. sakit dan dari Hmm. situ udah nggak bisa support lagi secara finansial. Hmm. Iya, iya. Dan Lalu, itu mulai babak baru oh, untuk kita bisa kerja, mau nggak mau harus cari uang sendiri, gimana caranya untuk hidup apapun lah itu. hmm. Usia berapa itu Fase baru. Henny mulai kerja? 14, 14. 14 tahun. Iya, Wow. Di mana? 14. Di Rembang, di Di Rembang. Rembang. Di Rembang itu apapun ya. Maksudnya kalau di tempat saya itu dulu Mhm. kan memang terkenalnya dengan daerah industri, Ya. industri keramik gitu tuh. Keramik tuh gerabah. Mhm. Bukan keramik yang kayak keramik-keramik Cina Ya, bukan ya, gitu. ya. Di Mhm. gerabah yang itu dibuatnya kan handmade. Jadi Ya. bahan baku apa segala macam tuh kita bisa ngambil dari alam terus kita jual dan itu Mhm. yang saya lakukan. Oh. Ngambil pasir laut itu jaraknya sekitar ya 2 sampai 3 kilo lah. Itu Mhm. ngambil di laut nanti saya jual Oh. Oh. untuk ya untuk supaya apa? Supaya bisa tetap ke sekolah Mhm. walaupun dapat uang 2.000 3.000 itu saya kerjain ngambil tanahnya saya jual bukan berarti saya juragan tanah ya bukan bukan tapi jual tanah liat yang Hmm. saya ambil dari apa sih dari luar luar desa kayak Ya. gitu untuk saya bisa jual dan uangnya saya pakai untuk kalau ada lebih saya pakai untuk beli beli apalah beli sayur beli apa supaya kita bisa makan bersama. Oh, oke. Yang kerja hanya Henny atau kakak Henny dan adik juga Kakak ikut? Heni juga ambil bagian juga. Ya Hmm. dia pun ikut jualan lah, jualan ngambil dagangannya orang, ngambil barang ke orang, nanti dia jual keliling Mhm. sampai jual di itu bus, Ya. jual asongan. Zaman dulu kan ada Wow. ya, nggak tahu Ya. zaman sekarang masih ada kali ya, Mhm. jual asongan kayak gitu untuk ya bisa kita bisa ini bisa hidup gitu. Hmm. Ya. Mm. Pada waktu itu, apakah Henny merasa masa remaja, kemudian beralih menjadi mulai-mulai dewasa, itu merupakan masa yang berat sekali atau enggak sih? Atau menurut Henny ini adalah satu hal yang harus diperjuangkan gitu? Eh, Waktu itu nggak punya pikiran yang aneh-aneh ya maksudnya tuh ya udah segala apa yang ada depan kita jalani aja gitu Hmm, nggak berpikir bahwa aduh berat banget ya terus membandingkan ya mungkin ada ya sempet gitu ya, membandingkan si itu sih enak maksudnya tuh enak ya mereka ada keluarganya ada mama papahnya bisa pergi kemana itu ya, sempet gitu duh enaknya jadi si ini gitu enaknya hmm, jadi si itu tapi perasaan itu nggak lama balik lagi ke realita ya udah jalanin aja gitu ya, udah ya. jalanin aja Jadi nggak ada pemikiran apapun. Mungkin pernah punya cita-cita gitu atau keinginan waktu itu? justru kalau ditanyain kamu cita-citanya mau jadi apa gitu tuh satu selalu nggak punya bayangan kalau anak-anak lain kan ditanya saya mau jadi ini saya mau jadi itu kalau saya nggak ada saya mau jadi orang baik gitu tuh tapi saya mau jadi berkat gitu tapi Begitu. nggak tahu bentukannya seperti apa gitu tuh Hmm, nggak secara apa ya nggak ya. secara spesifik itu Mhm. benar-benar tercetus gitu tidak Eh, tapi tahu dari mana waktu saat itu mau jadi berkat? mau jadi berkat saya kan maksudnya tuh karena kan ngelihat ngelihat ini ya ngelihat mama ngelihat papa itu tuh Ya, tipe-tipe orang yang legowo gitu tuh legowo hmm, ngejalani hidup ya, apapun ya. Terus tipe mama saya kan tipe orang yang nggak pernah ngeluh nggak pernah ya, nuntut nggak pernah apa ke orang tuh sebisa mungkin menolong gitu menolong orang hmm, selama dia bisa bisa bantu dia akan bantu orang tanpa ya udah nanti balikin ya misalkan pinjemin uang ngasih uang kayak gitu nggak pernah apa ya nggak pernah kenceng gitu sama uang teh apa sih ya, nggak pernah ya, pelit ya ya, nggak ya, pelit ya. gitu tuh. Gitu. Senang bantu orang terus tipe papa saya tuh orang yang suka bergaul eh, dengan berbagai kalangan itu nggak ada batasan sih untuk papa saya bergaul dengan siapa saja. Hmm. Lagi itu, apakah Henny sudah kenal Tuhan Yesus? Belum, belum, belum. Karena dari kecil saya tuh nggak ditekankan untuk ayo ke gereja.
kalau ke gereja ayo itu kalau ya walaupun notabene orang Kristen tapi enggak yang menekankan ke eh, hal-hal religi itu harus dalam kayak gitu. Biasa aja Mm-mm. Oh gitu. gitu. Jadi memang Mm-mm. betul-betul belum tahu ya rencana Tuhan tuh apa Belum, sih gitu ya. belum, belum. Nggak Mm-mm. ada bayangan lah. Ya. Pokoknya oke. Yang penting hidup kamu jadi orang harus jujur. Itu kata-kata papa saya tuh inget banget tuh. Mm. Apa orang harus jujur, ya berbuat baik gitu tuh. Jadi Mm-mm. eh, menolong selama kamu bisa menolong, tolonglah orang kayak gitu. Ya Mm. nilai-nilai hidup yang seperti itu sih yang saya ingat dari papa dan mama saya. Oke. Jadi yang Lebih Mama ke nilai hidup. ajarkan, Mama Mm-mm, dan Papa mm-mm, ajarkan itu memang bukan mm-mm. tentang Tuhan Yesus, tapi tentang nilai-nilai Bukan yang baik yang harus nilai-nilainya. dilakukan. Mm-mm. Dan itu sangat diingat banget gitu ya sama Henny ya. Sangat. Iya, betul. Oke. Nah, jadi Oma Opa, memang setiap kita pasti punya cerita ya, cerita masa kecil yang mungkin tidak bahagia, cerita masa kecil yang sulit ataupun berat. Dan ini salah satu dari Henny yang sampai sekarang bisa tetap kuat. Tapi ya, nah apa sih yang membuat Henny pada waktu itu kemudian kan pasti beranjak menjadi dewasa, kemudian menghadapi berbagai macam pergumulan juga begitu ya. Apa yang membuat Henny kuat pada waktu itu? Eh, waktu masa remaja nih. Iya. Masa remaja, ya kehidupan tetap harus berjalan. Lalu melihat adik-adik kan masih kecil. Mm-mm. Ya udah, yang paling penting jalani jalani hidup Iya. selama kita mampu. Udah itu aja. Begitu ya. Mm-mm. Memang nggak punya keinginan yang besar, tapi yang penting bisa bertahan hidup gitu ya. Ya, ya gimana punya keinginan ngelihat kemampuan aja nggak ada sih. Iya ya. Nah, itu satu hal yang menjadi apa ya nilai dan kepolosan ya seseorang yang mungkin Mm-mm. memang belum terlalu mengenal dunia luar begitu. Jadi apa yang ada Betul. dijalani, ditekuni. Jalanin aja. Betul. Nah, gimana dengan sekolah Henny dan adik Henny pada waktu itu? Kan Papa, Sekolah, mm, apa sakit 2 tahun kemudian kan sakit tuh. ya, Ah, waktu sekolah ini adik ini kan tetap ini ya masih tuh yang paling kecil tuh udah mulai bisa jalan, ya ya, masih balita lah. Terus mm-mm, adik Henny yang kedua itu udah mulai sekolah, ya, ya papa udah nggak bisa support. ya. Dan ini tuh waktu itu posisinya kelas 2 SMP mau ke ini kan ke SMP kelas 2 mau ke kelas 3 gitu tuh. Nah, itu kan eh, bayaran SPP zaman dulu kan masih ada tuh SPP. Itu nunggak. Nah, mau kenaikan kelas itu harus dibayar gitu. Terus Ah, uang seragam pun itu belum belum kebayar. oke. Akhirnya eh, II adiknya Mm-mm, mama kontak ya mm-mm, terus ngabarin bahwa papa nggak bisa support. ya, Nah tujuannya tujuannya itu nggak tahu waktu itu apakah memang udah ada rencana untuk mm-mm, kita dipulangin ke papa mm-mm, atau hanya mau minta uang sekolah doang gitu. oke. Setelah kita dikasih tahu kalau kita akan ke Cirebon menemui papa, ya Ya, udah kita sebagai anak-anak yang masih masih ya manut lah ya, manut ya, aja. mm-mm. Kita pergi tuh, perginya tuh berempat. Oh, II, mm-mm, adik saya yang laki, eh, adik perempuan saya dan saya berempat. mm-mm, Itu naik bus malam waktu ya, itu dari Rembang ke Cirebon itu perjalanan sekitar berapa ya? Perginya malam, pokoknya perginya malam, nyampe di Cirebon itu sekitar siang hari jam 2 jam 3 kayak gitu. Nah, kita datengin ke alamat yang dikasih tuh. Zaman dulu kan belum ada map ya. Dikasih di tulisan kertas alamatnya ya, Pak D lah kalau bisa Pak D itu jadi mm-mm, kakaknya papa kayak gitu. Dikasih tahu di alamat itu dan kita datang. ya, Nah, udah ternyata mm-mm, di bulan bulan apa ya? Bulan November itu mm. 1993
Oh, Cici saya itu, iya, ternyata si papa teh lagi ngadain yang namanya hajat, oh, nikahin cici saya yang kedua. oh, oke. Hmm, Bersamaan itu teh, hmm, 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 bersamaan dengan acara papa punya acara hmm, hmm. malamnya. Begitu kan kita nunggu tuh, Iya, nunggu dari siang sampai sampai malam, hmm, acara hmm. selesai orang baru pada datang. Iya, iya, iya. Nah, orang pada datang, maksudnya tuh si saya panggilnya Ape. Hmm, hmm, Ah, Ape, Aem sama anaknya itu datang kan pulang ke rumah. Kita udah hmm, nunggu di teras gitu tuh. hmm. Nah, begitu kita datang, ya mereka sedikit kaget. Ini siapa gitu tuh? Kok Oh. tiba-tiba ada ibu-ibu bawa bawa tiga anak gitu. Kaget. Dan Iya, si Ape ini apa sih maksudnya tuh? Iya, kenapa? Oh, ini anaknya ini boleh sebut nama nggak? boleh, boleh. Ya. Ini oh, anaknya Suparno. Suparno tuh nama papa saya Hmm, dalam bahasa Indonesia. Kalau hmm, Chinese itu dipanggil dia Bunhai gitu tuh. hmm, Oh, hmm. ini anaknya Bunhai cenah. Terus si Aem nanya, ini anak yang mana katanya. Bukannya Oh, anaknya cuma dua. Terus ya dijelasin lah sama si ya. Ape gini 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 gini. Ternyata ya Hmm, udah akhirnya kita diterima di rumahnya. Di waktu itu belum belum familiar sama ini kan telepon telepon rumah nggak ada. Akhirnya datanglah ke rumah. Memang rumah Ape dan rumah Papa itu nggak terlalu jauh, hmm, hanya beda itu sekitar ya 400 meter atau lima ya. ratus meter lah. Hmm, Akhirnya datang dan kondisi papa saya itu memang sakit kan, itu hmm, udah berobat kemana-mana gitu tuh, tapi ya. kondisinya masih lemah kayak Hmm, gitu. hmm, hmm, hmm. Akhirnya gempar lah malam itu, udah Oh, hujan besar, gempar. hmm, hmm, Wah hmm. itu benar-benar si mamah ini ya, Sama maksudnya kiri. istri Hmm, hmm. sama papa kan baru Ya. tahu tuh. Wah itu Oh, benar-benar, aduh kita yang nggak tahu, khususnya saya ya nggak tahu ya. apa-apa tuh, bingung ini ada Hmm, apa hmm. sih, kenapa sih, cuman bengang bengong, Iya, iya, iya. terus kayak di otak tuh ini roaming aja, kenapa begini, kenapa begitu, sama Hmm, sekali nggak ngerti gitu. hmm, hmm. Akhirnya besokannya itu inilah besokannya si cici saya yang kedua itu datang, yang baru nikah datang, Ya. lalu mama nggak mau datang, poman ada papa ada cici saya yang kedua. Nah, akhirnya dirembuk tuh Hmm, keluarga. hmm. Ya udah gimana kalau kita itu aja apa anak-anak yang perempuan biarin Hmm, hmm. ikut maksudnya tuh tinggal di Cirebon. Ya. Nanti kita pikirin apa terus, tapi si mama mama tiri saya itu Hmm, hmm. istri pertama papa nggak Ya. ini tidak tidak mau menerima gitu. Oh. Titipin aja ke panti asuhan. Lah kita dengar ke panti asuhan ya. Hah, panti asuhan kayak gitu. Terus eh, terus ya kita sebagai sebagai anak tuh nggak bisa apa-apa gitu tuh selain menerima kayak gitu. Lalu akhirnya kata si Cici yang kedua itu, ah Ya. udah daripada ke panti asuhan, kita nggak tahu panti asuhannya tuh bagaimana gitu tuh. Hmm. Terus apa kondisi dalamnya seperti apa. Udah biarin lah ikut sama kita, nanti Ya. untuk biaya bulanan nanti bisa dibantu katanya. Pada Hmm. akhirnya ya kita hidup sama ini papa gitu tuh. Ya. Kan cici yang pertama udah berkeluarga, cici Hmm. yang kedua udah berkeluarga baru Ya. barusan yang kemarin. Hmm. Nah, kita kedatangan dua anak lagi perempuan, dua kayak gitu. Hmm. Jadi kan seolah-olah menggantiin, tapi tetap responnya si penerimaan si mama kurang kayak Hmm. gitu. Hmm. Nah, dari situ ya udah akhirnya kita ikut sama keluarga papa gitu. Ya. Ya. Oh. Itu babak baru lagi loh. Hmm. Penuh Gimana tuh? dengan Ya. ya untuk awal-awal ya kita masih kagok ya, maksudnya tuh canggung gitu Ya. untuk masuk Ya. dalam keluarga baru gitu. Sedangkan itu pulang ke Rembang Hmm. sambil bawa adik saya yang laki itu, waktu itu Oke. masih umur hampir 4 tahun. empat Wow. tahun tuh pulang ke Hmm. Rembang, kita ditinggal. Nah kita tuh kayak jujur waktu itu ngerasanya kayak dibuang, tau nggak? Hmm. Kita mau nangis ya, mau minta pulang, tapi Ya. gimana gitu tuh. Kita kangen adik kita nggak bisa telepon. Aduh, benar-benar ini dah. Ya udah akhirnya dari dulu memang kedekatan adik perempuan saya dengan saya tuh deket karena ya ngerasain hal yang sama. Hmm. Ya. 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 Hmm. Hmm. Ya.
Berarti tinggal sama papa dan mamah tiri ya, dan Iya. dipisahkan dengan adik yang ikut Mm-mm. sama Ii. Berapa lama tuh tinggal sama mamah tiri? Dari usia 14, 15 tahunan lah ya. Usia 15 tahun sampai ya sekarang. Maksudnya tuh sekarang tuh dikurangin 14 tahun aja saya ngerantau ke Bandung tuh. Oh, oke. Cukup lama, puluhan tahun lah. Nah, 10, ya belasan tahun ya mungkin ya. Nah, Mm-mm. terus baik-baik tapi selama berkeluarga di sana, papa sehat, mama tiri sehat, begitu. Ya kalau untuk kondisi fisik oke. Maksudnya tuh tapi ya nggak tahu ya dibilang baik ya kelihatan baik-baik tapi ada Mm-mm. hal-hal yang nggak baik juga. Beda lah sih, Ya, beda gitu gitu tuh. ya. Eh, eh. Mm-mm. Nah, Ya ini, dari mm-mm. situ Ya, yang tujuannya tadinya mau rencana mau di sekolah mau lanjutin sekolah ya. ternyata kan enggak gitu enggak Mm. sampai saya putus sekolah dari situ Hmm, putus sekolah adik saya itu eh, ngelanjutin ya. lanjutin ke sekolah yang dekat rumah Mhm. tapi kalau saya itu putus sekolah dari situ Hmm, dan dari situ eh, siapa si mama kan ini ya mulai jual karena papa sakit jadi ya. cari uangnya tuh dari jual kue-kue ya Hmm, makanya salah satu hal yang saya syukuri itu ya tetaplah saya tuh eh, selalu berprasangka positif ya baik gitu tuh Tuhan itu baik hmm, kenapa dulu saya tuh sempat di Tuhan izinkan ikut sama keluarga papa tapi di situ ada hal baik yang bisa saya terima hmm, belajar untuk bisa bikin kue-kue kecil kayak bikin pastel bikin donat bikin hmm, bapau nah ya. itu dari sana saya bisa belajar dilibatin Hmm, nitip-nitipin ke warung-warung lalu bikin es apa itu es lilin zaman dulu ya. Hmm, Hmm. bikin Jadi, es teh bikin manisan apa aja ya, gitu ya. Jadi mama tiri itu rajin juga sebetulnya ya, karena papa rajin, sakit ya. Hmm, rajin. Iya, jadi dia tuh tipe orang yang otaknya tuh muter aja. Maksudnya tuh gimana caranya supaya bisa dapat bisa ada uang hmm, dengan bikin-bikin lah apalah kayak gitu tuh hmm. inilah. Saya Ya. akuin ulet ulet lah Hmm, pun. ya. Maaf ya ada terus Nggak tersangka apa-apa. lewat. Nggak kedengeran. Nah, Iya. jadi walaupun seperti itu, tapi waktu itu sudah kenal dekat dengan Tuhan Yesus atau belum juga gitu? Belum. Saya tuh ketemu, maksudnya tuh mengalami ini ya, mengalami Tuhan lahir baru dalam hidup saya tuh usia 16 tahun. 2 16. tahun setelah 1 tahun lebih lah setelah saya tinggal dengan mama saya apa papa dan mama tiri saya. Mhm. Lalu berapa 1 tahun saya bantu mama, terus tahun kedua saya tinggal dengan mereka si cici pertama saya itu kan kerja di salon Ya. terus dia nyari ada satu pelanggannya itu owner toko bunga Hmm. Ya. terus nanyain Cin ada yang mau kerja enggak katanya gitu lagi kurang orang lah pokoknya di tokonya Mhm. dia terus si Mhm. itu si siapa si cici nyampein gitu kamu mau kerja enggak kalau mau kerja nanti saya bilangin ke ini ke uh, si Yinsan katanya gitu Ya. oh ya udahlah hitung-hitung maksudnya tuh di rumah aja kan ini ya maksudnya Mhm. tuh nggak akan jadi apa-apa juga gitu Iya, tuh iya. akhirnya saya belajar lah usia 15 tahun Mhm. saya ini udah kerja gitu kerja di Mhm. toko waktu itu Toko apa? nah toko bunga Hmm. imitasi tapinya Oke. iya bersyukur ya dulu banyak ngelihat bunga-bunga plastik tuh bagus bunga imitasi tuh bagus-bagus ini aslinya kayak macam mana gitu sekarang tuh banyak bunga-bunga yang saya dulu jumpai di toko sekarang lihat aslinya beneran saya aduh ini bagus ya ini warnanya beneran ada nggak sih kayak gini Iya, itu ya. Kalau kita melihat akhirnya kita sekarang di usia Henny sekarang sudah bisa eh, merasakan ya bahwa Tuhan itu begitu baik ya. Tapi waktu dulu, waktu ketika Henny harus bekerja keras, putus sekolah, tinggal dengan mama tiri, begitu ya, dengan hidup yang juga entah
seperti apa gitu ya, nggak pernah Mm-mm. terbayangkan rencana Tuhan dalam hidup Betul. Henny gitu ya. Ya, Nah, kemudian pindah ke Bandung mulai kapan dan karena apa? eh, waktu itu memutuskan untuk tinggal di Bandung itu karena adik saya perempuan itu Ya, kan kuliah di Bandung. mm-mm. Lalu sempat pulang ke Cirebon tuh hanya untuk menikah, numpang nikah dan Hmm, numpang lahiran. oke, Setelah lahiran itu kan dia harus kerja lagi iya, dan nggak tahu gitu tuh mm, mesti apa, mesti uh, harus kerja lagi dan nggak tahu siapa yang jagain anaknya. mm-mm. Terus yang kedua, Iya, ditambah lagi hal kedua, mm-mm. cici sepupu saya, ponakannya papa itu Iya, buka resto baru iya, dan memang butuh orang mm-mm. untuk bisa bantu. Jadi Mm, pikir, ah ya udah ya, maksudnya tuh misalkan iya toh saya ke Bandung pun nggak akan nganggur gitu, bisa mm, bisa bantu cici sepupu saya yang waktu itu proyek suaminya lagi banyak-banyaknya mm-mm. dan restonya nggak ada yang inilah, nggak ada yang megang untuk Iya, keuangan, untuk kasir, untuk bantu untuk mengawasi pegawai dan oke. lain-lain. Gitu. Hmm. Jadi akhirnya pindah ke Bandung dan bekerja di Bandung. Pindah ke Bandung. Pada umur berapa tuh? Kerja Mm-mm. itu umur berapa? 2012 sih. 2012 ya. 2012 udah 30-an ya. Oh, oke. Alah, matematika saya tuh nggak bagus. Nggak penting juga sih Ngitung-ngitung. untuk menghitung itu ya. Itu masa lalu. Tapi yang paling penting itu ketika pindah ke Bandung itu apa yang dirasakan begitu kan berpisah dengan mama atau papa masih ada waktu itu? Nggak ada. Itu papa meninggal itu waktu saya usia berapa itu? 9, 18, 17 tahun papa meninggal teh. Berapa Oh, tahun oke. bukan berapa tahun setelah saya tinggal sama mama tiri Hmm. saya sama papa Mm-mm. saya itu Hmm. berapa tahun kemudian papa meninggal tapi Hmm. posisi saya itu memang udah Oh, kerja tapi ya. bersyukur ya sih ya Mm-mm. tuh ya Tuhan kita cerita Tuhan tuh memang nggak pernah salah saya Ya. mengalami lahir baru itu karena banyak dibimbing sama uh, owner toko bunga itu Oh. maksudnya tuh yang uh, yang apa ya yang banyak membimbing untuk saya tuh baca baca Alkitab itu tiap hari. Mm-mm. Memang tipe-tipenya tuh tipe orang perfeksionis kan Ya, gitu tuh. ya. Terus uh, diajari untuk saat teduh, Hmm. untuk melibatkan Tuhan dalam segala hal. Hmm. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka Mm-mm. ia yang akan meluruskan jalanmu. Itu hampir tiap hari dikasih ayat hafalan. Gitu ya. Sepertinya iya sampai gua kadang-kadang mikir ya ini mikir mikir kadang-kadang ini orang tuh maksudnya ya emang dia tuh tipe orang yang keras Iya, dalam iya. mendisiplin gitu bukan Mm-mm. bukan hal negatif ya keras dalam mendisiplin gitu tuh tapi semua yang pahit di awal itu jadinya manis gitu tuh setelah aduh ini memang bimbingannya tuh luar biasa Ya. ya mungkin gitu tuh ditambah lagi ya kita sih namanya pegawai ya mandet-mandet aja gitu tuh Mm-mm. ini tuh jujur waktu pertama kerja itu 1 tahun pertama itu dikasih tugasnya apa sih cuma satu ngepel bener ngepel bersihin etalase bersihin kembang udah cuma itu selama setahun pokoknya beres apa aja tuh dilapin Mm-mm. dibersihin itu tugas Mm. pertama kalau udah bongkar-bongkar barang nyetok-nyetokin barang lama-lama ketiga tahun kedua itu mulai ngelayanin customer Mm. nanti meningkat lagi dikasih dikasih tugas sama dia untuk apa untuk bagiin tugas nih kamu catet ya si ini ngerjain ini nanti si B ngerjain ini jadi Henny nyatetin nanti Henny Mm. kasih tuh ke temen ini temen Iya. sekolega tuh Mm-mm. temen setoko itu ini si Iya. A si B si C gitu Mm. nah lama-lama ini tuh yang suruh mikirin sok kamu bantuin saya mikirin dia harus ngerjain apa dia harus ngerjain apa kan waktu itu ada sekitar 5 pegawai 6 sampai Mm-mm. Henny Mm-mm. karena udah dilatih kayak begitu Iya. jadi ya lama-lama Henny yang mungkin ya Henny juga kadang-kadang mikir ya memang segala sesuatu tuh memang firman Tuhan tuh betul
setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Itu Iya. tuh dimulai dari hal kecil. Dia tuh Mm, melihat, mungkin melihatnya kesetiaan, melihat bener nggak nih anak kerjanya, terus apa ya dilihatlah segala sesuatunya ya. Akhirnya mm, bisa dipercayain untuk bisa pegang, untuk bantu pegang toko, mm, untuk bisa bantu rangkai bunga. mm, Walaupun awalnya itu si eh, apa bos saya itu yang hanya kasih inilah kayak bagian sini 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 kembang utamanya, nanti Henny yang kasih daun-daunnya melengkapi kayak gitu. mm, Lama-lama ya dikasih kerjaan untuk bisa ngerangkai bunga dari hal yang kecil, mm. nanti meningkat lagi untuk rangkaiannya lebih besar, terus nanti apa etalase untuk yang nikahan kayak begitu. Iya. Mm. Nah, Bener dah, itu awal-awal perjuangan Bu. perjuangannya. Apa yang paling Henny rasakan berat ketika itu? Yang paling berat waktu masa-masa itu ya Mm, proses mm, proses dalam keluarga gitu tuh. mhm. Proses dalam keluarga itu memang yang bikin Henny itu berat, dan tapi di satu sisi ngerasain Tuhan tuh baik gitu tuh. Iya. Di saat ya mungkin kan ya perlakuan dari orang kan kita nggak bisa kontrol, Mm, tapi yang bisa kontrol tuh diri kita sendiri gitu tuh. mm, Setiap kali ada hal yang tidak mengenakan, ya namanya kita hidup di dalam keluarga yang bukan keluarga asli kita kan beda ya dengan keluarga inilah keluarga sendiri kayak gitu. mm, Nah, tipenya si Mamah Tiri ini kan memang eh, tipe orang yang kreatif cari duit apa aja, tapi kan namanya kepahitan di dalam hati kan masih gitu tuh, iya. masih masih ada lah waktu itu gitu tuh. Mm, Jadi kadang-kadang misalkan ada hal-hal yang apa sih yang nggak ngenakin tuh keluar kata-kata yang mm, nggak baik lah gitu. iya. Entah itu sumpah serapah, entah itu kata-kata yang nyelekit gitu. Nyelekit Mm, apa sih Ci? Nyelekit tuh menyakitkan. menyakitkan, Iya. nyelekit, menyakitkan. Nah Iya. itu kadang-kadang tuh eh, perkataan-perkataan yang menyakitkan itu nancep kan kayak panah api si Mm, jahat gitu tuh. iya. Tapi Henny tuh bersyukurnya punya satu tempat untuk Henny tuh bisa menceritakan gitu tuh. Dan Mm, si owner, si bosnya Henny ini yang selalu kasih apa ya, kasih nasihat, kasih masukan. mm, Udah ya kayak gitu-gitu, kamu jangan jangan ini, jangan apa, jangan simpan dalam hati. Kamu iya. harus bisa memerangi pikiran kamu dengan firman Tuhan. Nanti kasih tuh Mm. ayat-ayatnya dari konkordansi lah, dari bener sih asli itu sampai semua buku-buku itu buku dalam bahasa Indonesia nanti dia buka, Oh nanti ya. konkordansi ini betul itu Mm, sampai tipe orang yang teliti sekali. mm, uh, iya, Pak Oman kamu harus bisa kasih ini, kasih apa sih buku-buku tentang doa, tentang mm, seorang wanita berdoa, kuasa orang berdoa, kasih buku-buku yang apa kuasa dalam ucapan syukur dalam keadaan sesulit apapun, dia tuh selalu ingetin kita mengucap syukur karena di situ ada mujizat. Itu Ci namanya namanya proses tuh ya. benar-benar paling berat tuh usia belasan lah ini waktu remaja. Tapi Mm, di situ tuh menemukan satu pribadi Tuhan, walaupun ini ya istilahnya tuh papa mama nggak ada, tapi Tuhan tuh selalu ada. Itu mm, ya. iya, Itu titik yang baliknya membuat. tuh usia belasan memang, yaitu Mm, setelah menerima Tuhan ya proses masih berlanjut. ya. Proses masih berlanjut, tapi di situ ini ngerasain tuh bahwa semakin hari kita semakin ikut Tuhan tuh nggak semakin gampang, tapi yang bikin kita bertahan itu penyertaan Tuhan. Ada aja misalkan apa ya, misalkan hal-hal yang ngomongan nggak enak kita, Ya. jadi kita harus ya Tuhan terima kasih untuk, Mm, jadi diajarin untuk apa, untuk memberkati sih. Aduh itu berat mm, banget ya Tuhan. ya. Terus hal kedua itu uh, yang apa sih yang bikin ini bersyukur tuh di saat Cici yang pertama itu kan Mm, kurang lebih tipenya kan sama sama si ya. Mama kayak gitu. Mm, Itu ya inilah banyak hal-hal yang perkataan itu menyakitkan gitu tuh. mm, Tapi satu hari ini ibadah di gereja, ya. dan ada satu pendeta dari Australia waktu itu ini ingat Mm, siapa yang dia nggak ngomong siapa orangnya, ya. tapi waktu altar call itu ya ini itu pendetanya ngomong gitu tuh. Ya. Eh,
di sini ada satu orang katanya, Ya. satu orang yang masih belum bisa melepaskan pengampunan. Dan Hmm. itu kayaknya ini tuh kayak kayak makin apa ya? Kayak ini elu kayak gitu. Terus terus apa? Terus dianya ayo datang gitu. Memang ada beberapa Ya. orang yang datang gitu tuh. Mm-mm, Bukan ini mm-mm. sendiri, ada beberapa orang yang datang. Terus si pendetanya tuh ngomong eh sebut Ya. nama orang-orang yang menyakiti hati kamu Hmm. dan lepaskan pengampunan itu, Ci. Serius, sumpah itu Oh. pertama kali ini ngerasain kayak ada beban yang ribuan ton itu menindih untuk apa ya? Untuk melepaskan pengampunan tuh memang gampang. Untuk maafin Hmm. mungkin Mm-mm. mudah, tapi untuk mengampuni waktu waktu eh saya ngucapin, iya Tuhan, saya mau mengasihi, mau mengasihi dan mengampuni, sebut namanya, Mama, Cici, itu tuh ini mulut kayaknya tuh aduh, tapi pada akhirnya bisa gitu tuh. Hmm. Terus itu berat banget untuk itu. Tapi Mm-mm. waktu udah ngucapin gitu, ya Ya. Tuhan, saya mau mengampuni Mama. Saya mau mengasihi Mama. Saya mau mengampuni Cici. Saya mau Mm-mm. mengasihi Cici. Wah, itu sih beneran dah kayak ini kayak apa? Kayak dilepaskan gitu tuh. Nah, dari Hmm. situ belajar untuk lebih mengasihi apapun yang diperbuat gitu tuh. Ya. Kita belajar dari Tuhan Yesus, dari pribadi Hmm. Tuhan Yesus. Disitulah jadi Hmm. semakin kuat imannya gitu. Ya. Bersyukur ya. Wah, jadi nangis beneran tuh. Nggak apa-apa ya. Kita perlu perlu menangis untuk mengingat kasih Tuhan ya sama kita. Ya, betul, betul. Tapi ini diam-diam nih cahayanya sudah terang banget ini. Oh, silau ya, men. Geser sedikit ya. Mm-mm. Nah, oke, begitu lebih baik. Ya, jadi Jadi cantiknya, tembok dah. nggak apa-apa. Jadi cantiknya lebih terlihat. Nah, iya, memang Ah, seperti ini ya, Oma Opa. Ini adalah cerita yang terkadang memang nggak gampang untuk kita bisa gali kembali ya, karena sama seperti kita kembali ke masa lalu yang penuh luka. Tapi kita kembali ke masa lalu yang penuh luka ini dalam kondisi sekarang yang kita bisa bersyukur. Kenapa Tuhan memberikan itu dan membuat kita ada di tempat di mana Henny berada sampai dengan sekarang, pasti kita tuh bisa tersenyum. Oke, kalau bukan karena perencanaan Tuhan, kalau bukan karena rancangan Tuhan dulu, Henny bisa ada di keluarga Henny, Henny bisa bertemu dengan misalkan bos Henny ya yang punya toko bunga ya, peranan dan penting. ya itu yang mengubah Henny bisa menjadi seperti Henny yang sekarang. Coba bayangkan kalau dulu Henny tidak bekerja di situ dan tidak punya bos yang seperti itu, mungkin Henny tidak ada di sini sekarang. Ya, Ya. ya. Jadi menangis satu hal yang perlu sebetulnya. Menangis, mensyukuri bahwa, aduh Tuhan, Tuhan tuh baik. Kenapa Tuhan saya Ya. diberikan seperti itu? Ya, walaupun pada waktu itu mungkin kita nggak tahu ya, nggak tahu apa rencana Tuhan gitu. Nah, sekarang apakah Henny sudah bisa mengerti kira-kira rencana Tuhan apa sih buat hidup Henny dan kenapa sekarang Henny bisa ada di Belanda? Apakah lari dari Kenyataan. sesuatu? Dari Tentu tidak. oh, tentu tidak ya. Justru Justru saya mendekatkan kepada kenyataan. ya. Gimana gimana? Mm-mm. Nah, ya, jujur ya. Heeh. Kalau untuk tinggal di Belanda itu sama sekali nggak ada kepikiran. Hmm. Aku sih bayangin ya, Ya, kalau dipikir-pikir tuh apa ya, asa mustahil gitu tuh. ya, ya. Ah, nggak tinggi. Ya, terus nyampe ke sininya juga ketinggian gitu loh. Ah. Ketinggian kalau dipikir-pikir secara akal Mm. manusia ya. Tapi Mhm. sekali lagi, eh, apa ya, kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Tuhan maunya apa? Itu yang buat Henry kadang-kadang tuh penting untuk kita bisa menangkap apa yang Tuhan mau untuk Ya. hidup kita, untuk apa yang Tuhan lakuin dalam hidup kita. Tuhan Hmm. maunya apa? Nah itu Ya. kan. Mm-mm. Nah, jadi gini ceritanya. Iya. Nah, itu Henny kan 2012 kan Henny pindah ke Bandung. Ya. Nah, di Bandung itu Henny kan tipe orangnya tuh aktif gitu Hmm. untuk ikut pelayanan ini, terlibat dalam pelayanan apa kayak gitu. Ya. Nah, salah satu
salah satunya Heni tuh ikut persekutuan doa. Hmm, Dan di dalam persekutuan doa, Heni kenalkan beberapa orang. Nah, ya. beberapa orang itu yang seusia-usia mirip-mirip sama kita lah ya. Kita sering pergi, kita sering pelayanan bareng kayak gitu. Nah, satu saat namanya Ista. Nah, teman saya Ista ini ngajakin ke persekutuan doa. Nah, di situ kita kenalan juga dengan orang-orang baru. Oke, lalalala segala macam. Dah, satu hari Ista ini inilah apa ngenalin ke Hmm, dia punya saudara ya. namanya Ica. Ista, Ica mirip-mirip toh. Iya, mirip. Iya. Lalu udah tuh kita kenalan ya hanya kenalan aja tanpa ada maksud. Maksudnya tuh apa-apa gitu, ngeflow aja Iya. seperti biasa. Hmm, Nah, 2000 2000 berapa tuh? 2014 dulu. iya. 2014 dulu Heni tuh di dalam persekutuan doa itu Heni Hmm, terima satu nubuatan. hmm, Nubuatan dari hamba Tuhan yang iya. waktu itu dari Singapura. Oh, Dari Singapura eh, waktu itu Heni masih terlibat dalam pelayanan sekolah minggu di Gereja hmm, Fajar Pengharapan. Sekolah minggu dan Heni tuh dikasih uh, nubuatan sama hamba hmm, Tuhan itu, Tuhan ingin hidup kamu bukan hanya di sini-sini saja. Tuhan pengen pelayanan kamu lebih jauh, lebih luas, tak terbatas. Lah, wow. kan bingung ya. Maksudnya Iya. tuh terbatas dan luasnya itu seberapa luas dan seberapa Hmm, jauh iya. masih masih nggak ada bayangan. Lain. Hmm, Udah masih ngeblank. Udah, yang namanya nubuatan terjadinya kapan kita nggak pernah tahu. iya. Udah simpen dalam hati. Udah ya kita sih biasa aja ya terima nubuatan, kita simpan dalam hati sambil kita doain, pelayanan tetap pelayanan, Ya. sekolah minggu tetap sekolah minggu. Nah, Hmm, udah tahun 2020 ya itu ya. pandemi. Hmm, Nah, pandemi pandemi semua kegiatan ditutup, apa segala macam dibatasi, sangat dibatasi. ya. Lalu ada satu teman sekolah minggu ngajakin untuk Hmm. interview audisi penyiar radio. Mikir lagi, aduh penyiar radio punya basic kagak, Iya. cuman bisa pelayanan di sekolah minggu. Hmm. Lah, udahlah iseng-iseng, nggak diterima pun nggak apa-apa gitu tuh. Iya. Udah akhirnya ikut audisi. Selama ikut audisi ternyata nggak lolos. Iya. Nggak lolos karena dialek saya yang sangat Jawa banget. Iya. Akhirnya oleh apa uh, manajer tersebut, manajer boleh ya, Boleh. manajer tersebut untuk dilatih dengan membaca bukunya yang sedikit baku karena radio tersebut uh, semi formal dalam penyampaian bahasa. Iya. Oke, udah. Akhirnya uh, mulailah dikasih ini, dilihat, oke, masih oke lah gitu tuh untuk bisa ngomong kayak gitu. Dah, akhirnya saya banyak belajar dari siaran radio, bukan hanya cara penyampaian, tapi dari mencari artikel, dari belajar program-program yang ada. Ya, saya sih orangnya tipe yang manut ya, maunya nurut. Karena saya juga ngaku, saya tuh bukan orang yang pendidikan tinggi, jadi apa aja ilmu yang di depan saya lahap ya semua. Iya, iya. Mau diarahin bagaimana, kayaknya nyemplung sumur juga saya lakuin. Iya. Tapi saya percaya. Hmm. Enggak gitu, enggak gitulah. Ya, ya, Iya. akhirnya dari situ saya mulai bergabung Iya. dan ada satu program yang 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 ada di dalam radio tersebut, program untuk penyampaian lagu-lagu dan juga penyampaiannya dalam bahasa Belanda. Hmm. Dan penyiarnya ini adalah oma-oma, Hmm. oma yang eh, kurang kurang familiar sama perangkat Iya. perangkat perangkat Radio siaran. ini untuk siaran. Hmm. Nah, itu butuh bantuan dan saya tipe orang yang ya udah selama saya bisa bantu, saya akan bantu. Nah, Hmm. dari situ mulai ngedengerin lagu-lagu bahasa Belanda walaupun lagu-lagunya tuh ya musik tahun
berapa 70 ada, Iya. 80 ada, tapi Mm, lagu-lagunya tuh didengarnya enak kayak gitu. Nah, mulai dari situ saya ada ketertarikan untuk belajar bahasa. mm, Dari belajar bahasa, akhirnya saya dapat komunitas untuk bisa belajar bahasa Belanda ya. di tahun 2021. Mm, 2021, di masa saya baru belajar bahasa berapa bulan, teman saya si Ica itu kan memang sudah menikah dan hidup di Belanda itu dari 2016. Nah, ya. dia mau ngenalin tetangganya gitu. Mhm. Ben, masih ini nggak apa maksudnya tuh ada yang mau kenalan, orangnya baik gitu. Nah, lah, ya udah. Aku pikir, saya pikir waktu itu adalah oke, okay, hanya untuk teman belajar bahasa Belanda. Oh, Mm. itu. Hmm. Terus ya udah kita dikasihlah nomorku ke ini, Mm-mm. ke tetangganya ini. Ya awal-awal tuh tahun 2022 bulan Oktober, Iya. berapa hari sebelum saya ulang tahun. Ya oke, okay. Hmm. Sampai inget tuh kan, Iya. Bisa. sampai inget. Iya. Dah, udah lalala segala macem. Nah, saya kan maksudnya tuh bukan tipe orang yang ya memang tipe ya, tipenya tuh beda, tipe Mm. orang-orang Eropa, orang-orang Indonesia, Asia. Dia ngomong setelah sekian lama kita chit-chat, maksudnya Mm. tuh telepon komunikasi Mhm. by WhatsApp kayak Iya. gitu, dianya merasa ada ketertarikan sama saya. Mm. Lah, buat saya waktu itu, alah orang belum juga ketemu muka, gimana lu bisa Iya. gue menilai Iya. menilai gue baik, belum Mm-mm. lagi Citintin coba tanya sama dia baiknya seperti apa, nanti nana seperti Iya. uh, terus Akhirnya. akhirnya dia memutuskan untuk ke Indonesia, mau liburan ke Indonesia Mhm. untuk ya salah satu agendanya untuk ketemu. Mhm. Ci, itu mah apa udah ini ya. Oh, karena saya tuh tipe orang yang nggak mudah untuk bisa langsung jatuh cinta. Jadi Mhm. saya tuh menahan untuk nggak ada perasaan apa-apa gitu tuh. Kalau Mhm. belum ketemu nggak bisa gitu. Pokoknya harus Iya. ketemu dulu baru kita bisa menilai, Mm. maksudnya tuh bisa memutuskan nih kita bisa klik atau enggak, bisa Iya. jalan atau enggak. Saya nunggu, saya minta dia nunggu, Mhm. tunggulah sampai kita ketemu dulu gitu tuh. Terus Hmm. tapi enggak, tapi saya udah suka sama kamu. Ah, lama-lama risih kan. Iya Iya. loh, lama udahlah kata gue tuh kata saya tuh eh, kita doa masing-masing. Kalau memang Tuhan punya rencana untuk hidup kita ke depan gitu Mhm. tuh. Beneran Henny tuh nggak inget sih tentang yang namanya itu, namanya nubuatan. Nggak inget sama sekali. Ya, ya. Itu apa hal yang berbeda buat Henny Iya. waktu itu. Mhm. Akhirnya dianya nggak mau. Akhirnya Heri Hmm. ngomong, oke sekarang kita jalan masing-masing Iya. sambil cari kehendak Tuhan dalam hidup kita apa. Mhm. Kalau kamu pengen buru-buru, pengen cepet-cepet, Iya. ya udah silakan. Kamu kenal sama orang lain pun saya nggak keberatan. Hmm. Bener. Akhirnya dia cari orang lain, maksudnya cari kenalan orang Iya. lain gitu tuh. Mhm. 6 bulan mereka pacaran online, Mhm. pada akhirnya bubar. Mhm. Ya saya, kalau kata saya, ya akhirnya tapi dia tetap pengen ke Indonesia dan ketemu, pada akhirnya ketemu gitu tuh. Hmm. Akhirnya ke Indonesia karena posisinya dia udah putus sama pacarnya, jadi baliklah Heri lagi yang banyak kedampingin dia kemana-mana gitu tuh. Hmm. Nah Iya. dari situ Dan sekarang. masih belum jelas tuh, maksudnya tuh mau kemana-kemananya belum. Nah Hmm. buat Heri waktu ketemu dia pertama kali juga, ya iya ini orang baik gitu tuh. Mhm. Terus jiwa bertanggung jawabnya ada. Dan satu itu tuh yang bikin Heni nyaman sama dia tuh kayak apa coba sih? Kayak ngerasa kayak apa ya? Kayak nemuin nemuin apa ya? Nemuin satu hal yang pernah Hmm. hilang itu datang lagi. Itu Hmm. papa saya. Iya, iya, iya. Iya gitu tuh. Tapi Hmm. ya udahlah, itu sih mungkin hal yang itu ya, hal yang maksudnya tuh yang nggak penting gitu tuh. Udah Hmm. lewat aja. Udah gitu lah segala macam pergi kemana-mana ya selama ada waktu saya pasti akan bantu. Terus Hmm. saya tanyain kamu mau makan apa selama di Indonesia, selama
eh kamu di Indonesia mau makan apa? Iya, dulu saya tuh sama mama saya, sama keluarga saya itu yang kangen tuh makanan Indonesia, rawon, soto. Lah, gue mikir lagi kalau nanti terjadi apa-apa, khususnya kaget bagaimana gitu ya. Akhirnya saya masakin sendiri, Ya, masakin lah ya. waduh. Udah, lah. Akhirnya, terus ya akhirnya dia waktu hampir 1 bulan dia di Indonesia, terus dia menawarkan gitu, gimana kamu selama saya sama kamu kita sering ketemu, sering pergi kayak gitu. Perasaan kamu gimana sama saya? Lah kata saya, yang gimana gimana biasa aja. Baik, iya, Oma Opa menarik sekali ya untuk bisa mendengarkan cerita kehidupan eh, Henny yang dari kecil sampai dengan sekarang ada di Belanda gitu ya. Dan kita tidak pernah tahu rencana Tuhan itu apa. Tapi dari apa yang tadi Henny ceritakan, masa kecil Henny yang susah, tapi Henny bisa mendapatkan hal-hal yang baik seperti bisa buat kue, ya, memasak, bisa bahkan ya mengatur banyak hal ketika Henny kecil harus bekerja, sampai kemudian pelayanan, sampai kemudian Henny bisa masuk ke dunia radio dan mengenal bahasa Belanda dan bisa bertemu dengan seseorang yang ditunggu-tunggu ya, yang sudah sekian Puluhan lama, tahun, puluhan tahun ya, berpuluh tahun. puluh-puluh tahun bahkan bertanya gitu. Aduh, eh, satu waktu gitu ya, di usia Henny berapa ya, ke 30 atau 40 berapa ya kita kenal tuh kan? Apa itu radio? Waktu pertama kita kenal di radio tuh 2021 21 ya. Pokoknya setelah COVID ya, setelah pandemi udah landai. ya setelah setelah pandemi gitu. Jadi ketika bertemu, kemudian kita pelayanan sama-sama di radio dan sampai akhirnya Henny sekarang ada di sana. Nah, apa yang Henny bisa simpulkan dalam kehidupan Henny ya, yang dulu kan kalau kita sekarang bisa tersenyum, kita bisa menangis bahagia. Pada waktu Henny kecil kan menangisnya tuh berbeda. Menurut Henny, Tuhan tuh baiknya di mana gitu? Baiknya di mana? Kalau ini sih menyimpulkannya baik dalam segala waktu, dalam segala keadaan, sepanjang waktu lah Tuhan mah baik. Nah, Hmm, balik lagi ke diri kita ya. Kalau kitanya belajar selalu berpikiran positif, segala sesuatu itu pasti akan jadinya baik dan positif. hmm, Ya, itu kan pilihan. Ya, ya, pilihan. Kalau kita mau pilih yang hal-hal positif, jadinya akan baik. Tapi hmm, kalau kita mau bereaksi dalam hidup kita, reaksi kan lebih cenderung ke negatif ya. ya. Jadinya nggak akan baik ya. Iya. Jadi pada waktu dulu kan Henny waktu remaja, Henny kan belum kenal Tuhan. Segala pemberitaan Iya, itu mungkin dirasa sebagai satu hal yang menyakitkan, gitu ya. Hmm, menyakitkan. Jadi hmm, yang ada adalah reaktif dulu kitanya. hmm, Jadi negatif, kenapa sih orang itu jahat? Nah, gua kan sebenarnya juga kan nggak mau dilahirin begini. Nah, itu ya, reaksi-reaksi yang sebenarnya tuh eh, tidak baik gitu tuh. hmm, hmm, Tapi beda setelah udah kenal Tuhan, udah semakin kenal Tuhan itu ya udah gitu tuh. Tuhan maunya begini, tinggal kita ikutin. Apapun yang kita alamin, ngadunya ke Tuhan, hmm, ngomongnya ke Tuhan. Itu sih yang iya, Heni ini ya, yang Heni maksudnya tuh Heni alamin dari kecil, dari remaja gitu sampai hmm, ke sekarang. iya. Tuhan itu tetap ada ya, walaupun kita mungkin Ya, merasakan bahwa apa yang kita jalani sekarang ini sedang tidak baik-baik saja, tapi mm-mm. percaya Tuhan itu tetap ada di dalam setiap rencana kehidupan kita. Iya, betul, betul, Ya. betul. Nah, Iya. jadi sekarang di Belanda itu sama siapa? Ah, suami. Oh, wah. Ya, itu Senang sih sekali. orang yang Tuhan kirimkan lah ya. Maksudnya tuh kita nggak pernah tahu, punya mimpi aja enggak bakal bakal tinggal di sini gitu tuh. Iya, Terus iya. dipertemukan dengan orang yang baik kayak Mm-mm, gitu. Ya mm-mm. bersyukur di sini juga punya teman-teman komunitas yang baik, dapat pekerjaan juga baik. Ya, banyak lah, banyak hal yang apa yang kita terima tuh karena kebaikan Tuhan gitu loh. Iya. Nah, buat penutup nih, buat oma opa.
ya, Mm-mm. yang mungkin merasa harapannya tuh, aduh kayaknya nggak ada harapan lagi nih gitu ya untuk bisa bahagia. Gimana nih menurut Henny? Kebahagiaan tuh kita yang ciptakan. Hmm. Berat Betul, itu ya. kan berat. Tapi kan dimulai dari apa yang kita pikirin dulu gitu tuh. Hmm. Kalau kita berpikirnya positif, akan jadinya positif. Ya kayak Ya. tadi, Henny pernah ngalamin yang namanya proses tidak enak. Tapi untuk kuasa dalam ucapan syukur juga Henny tuh sangat ingat. Maksudnya tuh dikasih tahu sama bosnya Henny tuh Hmm. sampai dikasih bukunya Iya. untuk apa? Untuk selalu mengucap syukur. Nah, ngucap Hmm. syukurnya tuh bukan cuma senangnya doang, tapi Ah, waktu waktu keadaan kita lagi tidak baik-baik saja, itu ada ucapan syukur. Nah, itu kayaknya asa yang mustahil, tapi ya. benar, waktu kita ada ucapan syukur dalam keadaan susah, itu Hmm. akan membangkitkan semangat kita, roh apa, Hmm. maksudnya tuh spirit kita, jadinya tuh Hmm. kitanya bisa lebih positif gitu loh. Hmm. Walaupun barangnya belum ada, sesuatu yang kita inginkan dalam otak Ya. kita tuh belum ada, tapi terima kasih Tuhan untuk apa yang baik, walaupun kenyataannya tuh belum baik Iya, gitu loh. iya, iya. Itu Jadi memang dalam dalam segala situasi tetap harus mengucap syukur karena ya kita dalam tahu, segala hal. dalam segala hal. Karena kita Berarti tahu ya, waktu mm-mm, iya waktu waktu apa? keadaan tidak baik pun tetap mengucap syukur. Iya, betul Iya ya. betul. Karena kita tidak pernah tahu nanti ke depannya itu apa sih rencana Tuhan dalam hidup Iya kita ya. Seperti contohnya betul Henny betul. ya, sekarang Henny bahagia di sana, Henny punya pekerjaan, punya pasangan yang sangat baik sekali, Henny punya tempat pelayanan yang baik. Henny meninggalkan Indonesia dengan satu niat bahwa segala pelayanan itu bisa dilakukan dimanapun ya. Jadi Iya tidak hanya betul betul. terbatas di kota tertentu di mana kita melayani, tapi Tuhan bahkan menugaskan Henny di tempat yang berbeda. Sekarang pelayanannya apa di sana, Hen? Pelayanannya itu singer, Mm-mm. ya singer sama ngajar apa sih Bible study kayak gitu kan sih Oh, Bible iya, study. iya. Mm-mm. Mm-mm, mm-mm. Itu Ada yang berhubungan, awal-awal waktu ya? kenapa? Ada yang berhubungan dengan oma opa? eh Ada, tapi Hmm, itu masih jarang ya, makanya tuh mm, karena keterbatasan waktu ya, ya. untuk mengunjungi mengunjungi Mm, apa oma opa yang di ya, sini kan ya, anaknya udah pada gede-gede, ya, ya. lalu udah pada masing-masing, jadinya Mm, ya kalau ada waktu kita mm, sempatkan berkunjung ke beberapa oma opa yang orang-orang Indonesia zaman mm. dulu yang usianya tuh udah 90, Wow. tapi mereka masih sehat karena Hmm. punya kegiatan yang positif, yang baik gitu. Baik. Jalan-jalan, nanti mandiri loh, Ci, bener. Oh Ih, ya. seneng banget. Nanti kapan-kapan ini harus sharing nih tentang Iya. kehidupan oma opa di sini ya. Kesehariannya Wow. mereka seperti apa? Nah, penting itu ya. Uh, uh, Karena biar mm, oma opa di Indonesia, di Bandung khususnya juga bisa melihat ya bahwa di usia tua pun juga masih bisa Masih. sehat, berkarya dan bahagia ya. Betul, Ya, betul, betul. baik. Iya. Oke, Kapan-kapan seneng banget ya ya. sharing-sharing untuk Thank oma you opa ya. beneran. Betul. Iya, Karena Henny harus kerja, oma opa ya. iya. Udah waktunya. Saya Sorry harus ya. berangkat. Sorry mengganggu. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak sudah mau berbagi. Nanti Oke, terima kasih. ya dari Hoda Belanda. Dadah. Thank you. Dah, Bye. Oke, dah. baik ya. Iya, Oma Opa, jadi ini adalah bagian dari sharing ya. Sharing Henny Kristiani bersama saya Kristiana. Jadi bukan hanya kami satu frekuensi, tapi memang nama kami juga beda sedikit ya. Dan ternyata saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan Henny dan bisa mendapatkan cerita yang juga menguatkan dari Henny, cerita masa kecil Henny, cerita pendewasaan Henny secara rohani, dan itu juga sebetulnya menguatkan saya secara pribadi. Kita berteman bukan hanya untuk bisa merasakan hal-hal yang baik dan sukacita saja, tetapi kita berteman untuk bisa menguatkan masing-masing dan mengingatkan akan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita bersyukur kita bisa memiliki komunitas, kita bisa memiliki teman yang satu hati, teman yang bisa kita kontak kapanpun, teman yang tahu apa pergumulan kita, teman yang saling bisa mendoakan, teman yang bisa saling berbagi cerita tentang betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Kristi juga berharap Oma Opa juga punya
teman yang bisa dijadikan kekuatan untuk Oma Opa. Dan semoga saja kesaksian dari Henny dan cerita Henny ini juga bisa memberikan pengharapan kepada Oma Opa semua bahwa hidup ini ketika sekarang mungkin kita menjalaninya berat, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu selalu baik dan memberikan yang terbaik buat kita. Mungkin bukan hari ini, tapi hari esok. Kita percaya, kita yakin selama kita tetap berserah, kehidupan kita hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang kita cintai. Terima kasih Oma Opa untuk hari ini. Why Me Lord hari ini Kristi tutup. Ketemu lagi nanti minggu yang akan datang dengan kesaksian dari teman-teman ataupun juga dari Oma Opa yang lain. Atau kalau Oma Opa punya kesaksian juga yang ingin dibagikan, silakan menghubungi nomor WhatsApp Radio H2O. Salam dari Kristi, Tuhan memberkati.